Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, yang terhormat Ibu Yuna selaku guru matematika dan juga guru mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Dan jadi pada hari ini Ibu ada pelatihan mengajar sebelum ujian. Nah, itu akan ditemankan oleh Ibu Yuna yang akan memantau, dan juga ada teman Ibu yang akan membantu menjawab saat belajar kalian. Jadi Ibu mohon bantuannya ya semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, aku mau cek kehadiran. Ada yang nggak datang hari ini? Nggak ada nih, alhamdulillah berarti semuanya hari ini sudah hadir. Nah, oke, udah tahu belum apa materi kita pada hari ini? Belum ada tahu? Belum. Nah, jadi kita sudah memasuki bab ke-3 di buku cetakan itu, jadi sudah masuk ke bab 3. Nah, boleh dibaca apa ini materinya? Nah, jadi sini ada dua, itu ada sudah sampai sih sudah sejarah. Itu ada nggak yang tahu apa itu sejarah? Yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, Boleh. sejarah itu cerita masa lalu, Bu. Yang udah lampau. Oke, berarti tangan. Ada yang tahu apa lagi nih? Apa itu sejarah? Teman-teman saya ada tahu kan? Nanti Ibu benarkan. Yang tahu? Ayo. Ibu tunjuk aja ya. Kalian boleh stimulasi otak kalian di sana. Oke, ini cewek deh, sama tadi udah. Menurut kamu mau boleh? Menurut kamu apa tuh sejarah? Itu adalah penting di masa lampau. Nah, benar, sama ya dengan sila yang tadi boleh sama ya. Biasanya suatu kejadian masa lampau. Tapi apakah masa lampau aja? Apakah dia tuh masa lampau sudah termasuk sejarah? Betul kan? Betul. Nah, biasanya tuh pasti dia peristiwa penting kan, karena dia masuk sejarah. Dia bisa masuk ke dalam sejarah, itu dikatakan dia peristiwa penting. Nah, biasanya apa lagi nih yang kalian kenapa bisa tahu itu sejarah gitu? Kenapa di era sekarang kalian bahkan belum ada, tapi kalian tahu itu sejarah di masa lampau? Kenapa? Menurut kalian itu? Karena ada dokumentasinya biasanya kan. Jadi kalian tahu itu sejarah karena ada dokumentasinya, seperti fotokah dia, dokumentasi sikapnya dia, atau berita-beritanya yang masih bisa kita baca hingga saat ini. Berarti harus ada dokumentasi. Karena kalau dia nggak ada dokumentasi, kita nggak tahu nih apakah sejarah ini fakta atau tidak. Kalau dia nggak ada dokumentasinya, kalian percaya nggak itu terjadi di masa lampau? Kemudian ada cerpen. Apa itu sekarang cerpen? Ada yang tahu apa itu cerpen? Ada yang tahu? Sebelah sini deh. Tahu cerpen? Ini ya kan? Apa itu cerpen menurut ini? Cerita pendek yang Ayo, ada yang membantu temannya apa itu cerpen? Boleh? Ya, boleh. Apa itu cerpen? karya tulis pendek yang ibaratnya memberikan kesan tunggal yang dominan dan memutar diri pada satu tokoh atau situasi. Benar, berarti teman-temannya. Dia merupakan karya biasanya karya tulis kota itu kalau yang pendek kurang dari 20 kata. berapa? 2000 kata. Kalau dari buku cetak 2000 kata. 2000 kata. Kurang dari 20 kata.
lalu dia memberikan fakta dan ada dokumentasinya. Jadi kalau digabungkan apa itu bersejarah, ada yang bisa nangkap apa itu bersejarah. Boleh saya Kalau menurut saya, cerpen sejarah itu adalah karya tulis yang berisi peristiwa penting atau kejadian masa lampau disertai dengan dokumentasi dan fakta yang kurang dari 10.000 kata. betul, boleh kita sejarah itu adalah sebuah karya tulis kuasa yang menunjukkan prestasi. Kalau cerpen sejarah itu dia ada unsur sejarah di dalamnya. Nah, cerpen sejarah itu ada yang non fiksi, ada yang fiksi. Nah, yang non fiksi itu biasanya ada nggak kalian pernah tahu cerpen sejarah non fiksi? Contohnya misalnya kisah tentang anak ini dalam memperjuangkan hak perempuan itu dia non fiksi biasanya karena dia emang tentang sejarah anak itu memperjuangkan hak perempuannya. Kalau yang fiksi itu biasanya juga dari buatan penulis itu, tetapi dia ada unsur sejarah juga, cuma dia di khayalan, diimajinasikan ya, maksudnya itu diubahnya, tokohnya diubahnya, tapi alurnya itu masih ada dalam unsur sejarah itu. Kalau itu yang fiksi, kalau yang fiksi itu biasanya dia kalau cerita rakyat itu kan ada yang tidak, ada yang nggak asli kan dia kayak menentukan apa itu betul atau tidaknya itu masih diragukan sampai sekarang. Tapi kalau sejarah itu dia masih ada kegiatannya, cuma dia diubahnya sama tokohnya, sama tokoh asli gitu, tempatnya juga tempatnya dia kalah, tetapi masih ada alur sejarah yang asli dengan peristiwa yang asli itu. Contohnya itu ada cerpen Robonya Surakami, tahu? Pernah dengar? Nah, waktu ibu masa SMA itu waktu ibu di masa SMA itu ada di buku kita itu Robonya Surakami. Nah, kami biasanya itu baca cerpen itu di buku cetaknya itu. Nanti ibu akan ada kasih pilihan di kali akhir nanti juga untuk KPD kalian. Oke, boleh di next dulu. Nah, apa yang kalian mengapa nih kita perlu mengenal atau mempelajari masa lalu bangsa melalui cerpen? Kalian tahu mengapa alasannya? Zaid ataukah apa alasannya kita perlu mempelajari cerpen? Dan boleh? Untuk apa? Bagus, boleh teman berbagi. Lagi. Menurut Zaid, mengapa kita belajar cerpen sejarah di era sekarang? Mengapa penting? Loren, menurut kalian apa? Nah, itu dia. Gue tuh sama Loren. Di teman-teman sekarang itu pasti kalian kan Gen Z sekarang kan pasti ada yang dia ini menyukai sejarah kayak udah bodo apa lah nggak tahu apa itu sejarah. Nah, ini dia gunanya kita belajar sejarah itu di dalam pelajaran Indonesia. Biar apa? Biar kita itu mengenang apa aja yang terjadi di masa lalu, kayak peristiwa-peristiwa penting kepala kita, pernah contoh lah, itu kan harus dikenal juga sama masa juga. Harus dalamnya ada itu ada nilai-nilai pendidikan, nilai nilai kebersamaan, nilai banyak nilai yang bisa kita ambil dari cerita sejarah masa lalu itu untuk sekarang. Oke, boleh lanjut. Nah, ini dia sejarahnya adalah fiksi yang mengangkat peristiwa sejarah sebagai latar belakang cerita, baik menggunakan tokoh nyata maupun tokoh petahana tokoh dari itu tadi kita anggap ini dari negara itu tokoh nyatanya. Dan kalau tokoh itu tokohnya dibuat oleh penulisnya, tetapi masih menggunakan alur dari kisah nyata tersebut. Nah, biasanya sejarah itu mengandung fakta sejarah dan unsur fiksi untuk menghidupkan kembali masa lalu dalam bentuk cerita pendek. Boleh lanjut? Nah, ini dia ciri-ciri sejarah apa yang mau kalian baca? Yang kedua, mengandung tokoh sejarah. Yang ketiga, terdapat unsur perjuangan dan budaya bangsa. Lanjut, penulis adalah mengembangkan cerita dan imajinasi apa yang dari sejarah. Yang pertama itu berdasarkan peristiwa sejarah itu seperti yang kita tadi, seperti menggunakan dari peristiwa seperti saat itu. Nah, terus kalian ini langsung dapat ide nih, kok kayaknya ini bisa dijadiin cerpen sejarah, tapi lebih sedikit dimodernkan gitu, di era sekarang ini supaya para Gen Z ini, para muda-mudi Gen Z ini itu masih tertarik dengan cerita sejarah. Kemudian mengandung tokoh-tokoh sejarah. Nah, seperti tadi kan tokoh sejarah
ada Raden Hendra atau Putih atau Soekarno Hatta, itu termasuk tokoh-tokoh sejarah pada zaman dahulu. Kemudian terdapat unsur perjuangan, di dalam kita itu terdapat unsur perjuangan, nasionalisme, dan budaya bangsa. Kemudian penulis bebas membangun kita dengan kewajiban dan asal tidak melenceng dari nilai sejarah tersebut. Nah itu jadi bisa lihat kalau kalian mau buat cerpen yang fiksi, itu kalian bisa bebas sesuai imajinasi kalian bagaimana kalian mau membuat cerpennya, tetapi harus tetap ini dengan nilai sejarah yang tidak boleh melenceng dari nilai sejarah. Oke, mau lanjut. Kemudian ada unsur intrinsik cerpen sejarah. Jadi unsur intrinsiknya itu sama seperti cerpen pada umumnya, namun kalau di sejarah itu ada nilai keseimbangan, nilai budayanya, nasionalismenya. Nah, apa yang pertama itu unsurnya? Tema itu biasanya gagasan utama tentang kalau di sejarah itu tentang perjuangan atau peristiwa sejarah. Kemudian kedua apa? Tokoh itu pelaku ceritanya. Kalau menurut itu sifat tokohnya dalam cerita itu. Kemudian ada alur atau plot. Apa itu alur atau plot? Peristiwa. Ya, apakah alur maju, mundur, atau campuran maju mundur. Kemudian ada latar atau setting. Apa itu latar setting? Apa itu maksudnya? Nah, itu apa? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Dan suasananya seperti apa? Kemudian juga ada sudut pandangnya. Apakah dia cerita aku, dia, atau orang ketiga. Kemudian ada sudut pandang yang terakhir ada amanat nilai atau moral yang disampaikan mengarah dalam cerita pendek tersebut. Boleh lanjut? Nah, nilai dalam sejarah ini dia begini. Bila kalau di sejarah itu ada nilainya, nilai yang bisa kita ambil. Kita ada nilai sejarah, nilai sosialnya, dan nilai budayanya. Apa sih nilai sejarah itu karena dalam cerpen tersebut? Apa juga nilai sosialnya? Apa juga nilai budayanya? Nah, itu akan kita coba lihat apa dia sebutkan. Ini struktur cerpennya. Yang pertama itu ada orientasi. Apa orientasinya? Nah, bagian komplikasinya? Lalu? Deskripsi. Penjelasan atau konsepnya. Kemudian terakhir? Penutup atau menilai hubungan dari cerita tersebut. Nanti ada diusahakan coba belajar menulis cerpen sesuai dengan struktur ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang barang? Bang Sumas? Bisa dilanjut? Oke. Kaidah pembahasannya. Yang pertama menggunakan konstruksi dan pola waktu. Nah, ini diskusi untuk menunjukkan suatu waktu menjadi peristiwa dalam istilah pendek. Contoh konstruksi itu seperti kemudian, setelah itu, sejak satu, akhirnya, ketika pada masa itu, sebelum, sudah, lalu, atau tidak. Lanjut. Itu yang kedua, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, seperti ini biasanya dia ada dialognya kan. Terus dia biasanya menggunakan kata petik sebelum dialog itu. Contohnya ini, ada kata pentingan itu kan ketika dia berdialog. Kita harus juga sama ketika harus ngomong. Nah, kalau tidak langsung itu seperti apa? Dia terpang kata petik, jadi lebih ke kayak seperti monolognya gitu. Menceritakan kembali kisah tokoh, Utomo berkata bahwa kalian harus berjuang sampai titik darah berhati. Bedanya kalau kalimat langsung itu dia menggunakan kata petik. Jadi itu dia mempertegaskan kalau itu adalah dialog tokoh tersebut. Tapi kalau dia ada kata petiknya dan dia ada kata-kata seperti monolog itu termasuk kalimat tidak langsung. Ketiga, kata benda dan istilah historis. Nah, terkait sejarah itu biasanya banyak kata benda atau istilah terkait dengan peristiwa atau tokoh. Biasanya kan pernah baca cerpen yang kayak pada zaman dahulu atau ada kata-kata penjajahan, revolusi, kolonial. Nah, ini termasuk kata-kata pada yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, sejarah itu biasanya dia ada kata-kata seperti itu kalau sejarah cerpennya. Biasanya itu yang fiksi mereka sudah ada tapi kan lebih banyak dari yang fiksi, non fiksi. Oke. Kemudian ada kata kerja aksi dan deskripsi.
Nah, cerpen sejarah ini memberikan kata kerja aksi untuk menggambarkan tindakan tokoh. Contohnya itu, mulai berjuang, menyerang, membacakan, memimpin, melawan, menembak. Kalau kata kerja deskriptif itu terlihat tanpa dengan atau rasa dan tersenyum. Berlanjut. Kemudian ada gaya bahasanya atau majas. Mendengar kan? Gaya bahasa atau majas. Apa itu gaya bahasa atau majas? Ada yang tahu? Yang sebelah sini dan sebelah sini. Ada yang tahu? Dan ini tadi bagian. Gaya bahasa atau majas. Apa gaya bahasa itu apa? Tahu? Nah, gaya bahasa itu ya. Dalam menulis ada menulis teks menggunakan gaya bahasa untuk apa? Untuk menambah daya imajinasi keindahan kita tersebut agar tidak bisa dia makanya kita menggunakan gaya bahasa supaya ceritanya itu menjadi menarik untuk minat pembaca. Contohnya itu ini dia kreatif itu kan kayak majas metafora, majas simbola. Dan kalau majas metafora itu perbandingan langsung simbola ada ungkapan yang lebih-lebihkan. Contohnya nih kalau yang dilebihkan langsung itu membentangkan seluruh aku. Tadi itu dilebih-lebihkan kan sebenarnya. Kalau kalian mungkin bisa mengenali aku kampung kan. Tapi itu sengaja dia menggunakan gaya 3 sampai 6. Nah, boleh sekarang ke kelompoknya sesuai yang disesuaikan tadi. Satu di sini, 2 sini, 3 sini, 4 situ, 5 situ. Oke, boleh itu. Baca ceritanya itu pribadi aja kan jadi baca semua orang 15 menit, 10 menit lah ya. Kan beda kan? Orientasi yang ibu kota nanti sebenarnya bagian orientasinya kelompok 3 sama 4 bagian komunikasinya kelompok 4 ya kelompok 5 bagian resolusinya kelompok 6 bagian kodanya mana ya mana nanti bakal ibu kelompok 1 juga ingin memberitahukan bagaimana bagian orientasinya di dalam kelompok 1 orientasinya itu dari kata-kata sudah 10 tahun aku meninggalkan kampung halamanku, tapi pagi itu saat aku kembali dan sedang pergi ke pasar, mataku tertuju pada kerumunan orang di depan surau tua di ujung kampung. Surau itu dan perlu menjadi pusat kegiatan keagamaan itu. Kelompok 2, siapa yang ngomong? Orientasi. Ya. Ya. Kelompok 2 bagian orientasi ini adalah paragraf pertama. Sudah 10 tahun aku meninggalkan kampung halamanku, tapi pagi itu saat aku kembali dan sedang pergi ke pasar, mataku tertuju pada kerumunan orang di dalam surau tua di ujung kampung. Surau kecil yang dulu menjadi pusat kegiatan keagamaan itu kini tampak lebih mewah dan lebih dedikasinya itu dari saya. Mengapa ia memilih mengakhiri hidupnya? Aku itu mengantar jenazah ke pemakaman. Hanya sedikit orang tua yang hadir. Tak ada pemuda, tak ada santri, tidak ada yang menangis. Semuanya diam. Selesai pemakaman, aku itu bersama beberapa orang tua kampung. Seorang dari mereka menjadi cerita. Seminggu terakhir ini ada orang Islam semuanya. Kelompok 4. Boleh tidak? Cukup bilang dari mulai ke mana sampai ke mana? Aplikasinya. Kerjanya. Kode komunikasi ini yang kemudian beberapa orang memotong keluar dari sampai paragraf dari paragraf itu
isi dari survei ini ya, dari 3 hari kemudian, dari paragraf 3 hari kemudian sampai paragraf surau itu kini benar-benar roboh. Oke, bagus banget tuh kelompok 5. Kelompok 6 sudah. Kode untuk penutup dari terbaiknya dimulai dari namun di paragraf yang diawali dengan namun yang sesungguhnya roboh adalah kesadaran kita dan sampai dan entah mengapa dalam pikirannya orang itu pasti tampak paling waras di antara kami. Oke, sekarang. Berarti udah paham semua ya. Sejarahnya, sekarang bagaimana itu organisasinya, bagaimana komplikasinya, bagaimana resolusinya dan bagaimana kode pembentukannya.